telepon, Bang. Enggak, sorry, dulu kita itu berkawan, udah. Lalu Sebelum pas ribut denom ini punya lagi, konsep- Bang. Sebelum ribut denom ini lagi, Bang. Gitu loh, Bang. Ingatlah, Bang. sebelum ini kan kita sering satu komal, sering diskusi bareng-bareng. Terus semakin maraknya, loh, yang kamu suka cerita-cerita. Kalau ini coba pikirkan ya. Nanti kalau aku bilang ini kayak gini-gini, nah kalian pilihnya apa? Kunci atau kalian lepas kunci? Lo kamu kan sering cerita-cerita ngobrol-ngobrol sama kita. Kenapa Iya. jadi pura-pura pikun? Loh, kalau itu Kamu kan juga satu koma. Story, Sebentar, Maria. dengar. Tunggu Jo story. Kita juga pernah nih, kalau berdiskusi nih, ada ke aku nih, kamu naik ke atas, kamu diskusi story, kamu jangan bohong. Kamu udah kayak si Agatha, kamu suka bohong. Kalau ada satu komal nih, ada aku di situ, kamu suka nangkring ke atas, kamu nanya-nanya tentang Judaism itu bagaimana. Dulu itu Iya. kamu akrab sama aku. Terus Iya, kamu benar. juga kalau ada debat tuh selalu. Lalu aku nggak tahu urusanmu apa sama si Felix di roomnya si Lia. Jangan kau bilang kita nggak pernah satu komal. Kita paling sering satu komal story dulu. Kamu jangan bilang kita. Tapi semenjak pecahnya konsep kalimat bidat ini, disitulah kamu mulai suka membidatkan orang, termasuk saya. Kamu bidatkan. Jangan Sebentar. bohong. Gantian ya. Udah, gantian. Oke. Jadi Maria masih ingat kan kau itu dikejar-kejar oleh si Nona kan? Waktu itu dikatakan ada penyusup, masih ingat nggak kan? Yang aku waktu itu aku baru orang baru dan aku waktu di ruangan. Larinya ke saya. Jangan Itu enggak. Maria itu tahu persoalan kami itu dia tahu. Korelasinya itu nggak ada korelasinya. Kak Maria itu tahu. Kak Nona sama aku di sana sudah selesai. Kami berdua udah selesai. Kamu sudah biarkan. Setelah Kak Nona aku bilang, Itu pernyataan Felix itu ada saksi loh. Itu aja. Sekarang kau nggak bisa berkelit lagi. Makanya saya bilang Maria biasakan kalau bicara. Jadi akuin saja. Biar masalahnya Nah, selesai. kalau gitu loh. kasusku sama Kak Nona itu sudah pernah selesai. Aku juga udah pernah aku bilang sama Kak Nona aku bukan Kristen, aku Messianic Judaism. Cuman kami mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Kak Nona bilang apa? Oh ya udah kalau memang kayak gitu. Sempat Kak Nona memang agak kesel sama aku. Kak Nona juga harus akui ya Kak Nona ya. Dulu Kak Nona bilang ya udah kalau gitu di room Kristen jangan jadi narasumber lah. Nah lama-lama Kak Nona ngeikutin aku terus kemanapun Kak Nona ngelihat aku tidak berbeda dengan istilahnya untuk menarasikan Alkitab kita tidak berbeda ya Kak Nona ya. Terakhirnya kami selalu bersama. Kami nggak pernah, ya udah memang perbedaan itu hal yang wajar. Sama Kak Nona juga kami nggak pernah berserangan. Yang perlu diluruskan di sini, pernyataan Felix itu dibenarkan oleh kesaksian Kak Marmar. Jadi Sudah. storymaker tidak bisa lagi berkelit. Akhirnya Iya. lagi nih kau minta maaf Nggak bisa sama si berkelit, Felix. itu udah banyak. Terus Saya- baru-baru ini kamu juga membidatkan sama Kak Ruth. Baru-baru ini kamu membidatkan Kak Ini Ruth mau juga. bicara apa Udah gini? banyak kamu bidatkan, termasuk saya. Jadi, Kalau kamu sorry, bidat, sorry, Bang, Bang. sorry. Berarti kamu Tunggu, Bang, udah sorry. lebih dari Kalau kamu Tuhan, bidat, Maria. begitu aku bilang waktu Tunggu itu. Bang, sorry. Sorry Kalau ya, kamu bidat, Bang, Maria. sorry banget, Khusus kau sorry bidat banget. memang. Tapi waktu Kalau itu udah sesuai selesai. dengan Kau bidat, Maria. Itu Bu Maria itu yang menengahi dulu Bang. Udah selesai waktu itu. Sebentar, Mungkin makanya saya abang bilang, nggak ingat. saya dikasih kesempatan bicara enggak? Atau kalian bicara semua? Sudah. Bang Story, Bang Bang Felix, sabar, Bang Sudah Felix. selesai nih. Sudah. Ini aja lah. Sekarang apa? Kesimpulannya apa? Mari kita diskusi. Sebentar, Udahlah. Felix. Ya, ya. Jadi Bukan. saya dari saya dari tadi Kalau memang diam mengikut ya. Kristus, Bentar, Anda Bang. itu harus mengampuni musuh. Kuciang, gantian lah. Ini Bisa tak kawan gantian kita weh. loh. Harus kita Kuciang. Gantian lah, ang punya room, tapi enggak mengatur dendo. Ngaratin dah. Ya gantian lah. Udah. Udah. Oke, jadi Lanjut Pak Story. jadi gini. Aduh, sebentar. Saya dari tadi Oh, diam iya. ya. Jadi gini ya. Oke, jadi gini ya. Semenjak Saya Awalnya pun tadi ganti-gantian gimana itu sih? Bang Pan? Story mulutmu kasar Astaga. banget, serius aja Bang Story. Memang nggak ada Sorry rasa banget, orang sorry ini. to say aja. Mulutmu tuh lebih dari perempuan Bang Story. Memang kau bidat, kau memang. Kami aja yang perempuan bisa saling ngerti. Tapi kamu laki-laki Bukan, kemana-mana kamu tuh berantem Bukan mulu, Kristen. serius.
Apa hakmu bicara Ya di memang sini? saya mau Kristen. Tadi juga saya ngakuin nggak Kristen, di mana-mana juga Wah, ngaku. Kayak ini enggak, Bang Muna juga udah lama udah enggak tahu. punya hak bicara siko do. Ngerti enggak? Kan di sini ditanya bukti saksi siapa yang pernah dengar si Felix ini dibedakan sama Storymaker. Ya saya saksi udah pernah emang. Ngerti enggak? Loh, Kamu tuh bukan Kristen. Dia Felix waktu itu pernah. keluar dari situ. Udah banyak yang kamu Kau bukan bidankan. Kristen. Apa hakmu bicara? Kau bukan Kristen kau. Turun kau. Jangan begitu Jadi Bang gini, Story. udah. Ini bukan solusinya. Sebentar bang, kita jujur dong. Dia bukan Kristen, dia terus meminta aku apa? Kau percaya dengan orang bukan Kristen? Ku tanya dulu. Ki Juma ini Gak usah ke situ lah. Aduh. Bukan caranya begitu Bang Story. Sebentar. Udah, jangan kasih turun. Jangan kasih turun. Sebentar. Tunggu ya. Bang Zuma, siapa tahu kamu mau nyumbang satu orang sama kamu ya. Tungguin di situ, diam-diam di situ. Sabar-sabar Bang Zuma. Ya, sekarang giliran Bang Juma Felix. lagi kasih masuk di YouTube-nya. Juma kasih masuk di YouTube-nya. Iya. Sudah, gantian kita Jangan bicarakan. kamu Bang Zuma aja yang berlainan kita, kami ampuni dia. Gitu. Itulah Apa? Chris. Jadi Apa? Sekali lagi Felix, agak kencang. Jangankan kamu jangankan kamu ya Bang ya, Bang Zuma aja udah berlainan kita sama Bang Zuma sekarang kan. Nah, saya pribadi mengampuni Bang Zuma. Apa dosa si Zuma ke kau Dia mengampuni dia? memaki, Terus apa dosa si Zuma ke kau mengampuni dia? Aku tanya dulu, apa dosa si Zuma ke kau sehingga kau mengampuni dia? Apa dasar bicara Ya gitu? selama itu tidak perlu Bang Story pertanyakan. Ya selama ini kan berdebat, berdiskusi walaupun saling Fel, menghujat. sebentar, Fel. Sudah Fel, diaminkan. Fel, Itu kita kembali ke yang maksudnya. awal, Fel. Itulah. Jadi menurut kau Aduh, Felix, kemana-mana. Oke. Menurut Felix si Zuma ini penghujat Kristen gitu, terus kau ampuni dia karena menghujat Kristen gitu. Iya. Tidak perlu Bang Story tanyakan. Bang Juma juga sudah tahu itu. Terus Kita sudah kau naik selesai. terus. Bang, nggak perlu diperpanjang-panjang. Oh iya, sekarang si Zuma ini penghujat. Nah, sekarang kita Fel, sudah Fel, nggak ada gunanya Fel. Jadi kita perjelas dulu. Ini si Zuma penghujat Kristen. Terus kau ampuni karena menghujat Kristen gitu. tiup aja Fel. Kita balik ke yang awal aja Fel. Pertanyaan itu Bang Story tidak perlu dipertanyakan. Udah. Udah, Awal aja. Tunggu dulu. Berarti nggak mengampuni Zuma karena dia musuhmu. Itu kamu juga nggak mau kan kita gini, bilang gini, pun dia makanya sudah sorry. tahu. Beda. Kenapa kita bilang dia sudah tahu? Buat apa ayat yang menyatakan kasihilah musuhmu? Story. Apalah arti dari ayat yang kau paham itu? Jadi Zuma Kasihilah musuhmu. Terus kau benci si Zuma karena dia beda paham samamu. Wah, nggak usah jadi Kristen kau. Mana paham itu. Ngadi-ngadi kau. Aduh. Solusinya di mana? Tidak ada lagi solusi. Nggak ada solusi. Bagaimana? Ini udah ngalor Jadi ngidul. dia sudah- Awalnya inilah Brojan Peter. Aku udah paham semuanya tuh Bang Silvan. Aku udah paham yang mana yang Iya, udahlah. Bukan gini loh, bentiko loh, Fer, dengar dulu, Fer, dengar dulu, Ambo. Dengar sebentar ya teman ya. Awalnya dia datang ke sini seperti mau menguji saya. Makanya saya arahkan tadi kepada pertanyaan yang kira-kira dan kita. Tapi kan teman-teman membawakannya kepada diskusi yang tentang membidat. Gak ada masalah, memang dia sering membidatkan orang kok kalau saya mau rekam, gak ada masalah. Tapi saya mau diarahkan dia ke diskusi karena pada awalnya dia datang sudah mau menguji, ya gerejamu apa, aliranmu apa. Makanya saya arahkan tadi, kamu percaya nggak Yesus itu ciptaan dan Yesus itu ada roh insani? Enggak, saya nggak arahnya ke sana, langsung ke diskusi aja dengan orang-orang tungtung ini. Nggak usah basa-basi, kita uji dia, gitu loh. Cuma ya, tapi ya sudah kemana-mana diskusinya tentang bidat dan segala macam. Kalau tentang membidatkan, jangan ragu. Mereka memang tukang membidatkan orang. Pada awalnya kalau ini udah satu bohong nama. udah nggak jelas. Berarti bukan pengikut Kristus. Yang pengikut Iya. Kristus nggak boleh bohong. Ya katakan Jadi ya tidak. awal Ya, dari apapun semua itu, ini kan apapun itu. Awal dari semua ini hanya satu nama, Justin. Ya, yang kemudian berlindung di balik si Wawan. Bagian di dia TikTok. nanti Felix, tenang aja kau. Sebentar. Jadi awalnya Iya, di situ. Yang membidatkan itu mereka duluan. Kita tidak pernah berbulan-bulan kemudian kita diam. Yang kemudian ya kita memang harus angkat bicara, kita melawan. Jadi jangan salahkan kita. Mereka yang membidat-bidatkan hingga hari ini.
Dan kemampuan mereka sudah kelihatan. Nggak ada yang mampu menjawab kita. Kita masuk room mereka 1 menit, kick. Kalau di room kita ladeni rally panjang. Nggak ada yang nggak terjawab. Makanya tadi saya arahkan mereka, si story ini kalau memang bantu ikut ang jual kembali ya, kau jual saya beli. Itu tadinya maksud saya, karena dia datang ke sini seperti mau menguji. Makanya saya arahkan tadi, tapi teman-teman malah ngajak yang kemana. Ya sudahlah, sekarang silakan. Ada Bro Zuma atau siapa? Kayaknya saya mending diam dulu, silakan. Silakan. Semangat siang teman-teman sekalian. Selamat siang, Bang. Siang, Bro. Iya, baik. Kalau saya boleh bicara gitu ya, ini kan TikTok apa tuh ya? TikTok ini kan dikonsumsi oleh siapapun. Kalau Mbak Cemplok, saya setiap naik di Komal memang saya selalu live, tidak terlepas apapun itu materinya. Jadi saya minta maaf. Yang kayak gini harusnya di internal aja sih, sama seperti di Islam juga ketika ada hal syariat yang berbeda itu di internal, supaya tidak mengacaukan saudara-saudara kita yang awam baik di Kristen maupun di Islam. Itu sih saran saya. Mungkin baiknya kita ini iya itu Bro Zuma gini, kalau seperti itu kita nggak usah heran lah, nggak usah baper, karena kalau secara TikTok lokal aja Indonesia kita mungkin masih baper, tapi kalau Bro Zuma lihat di perhelatan secara dunia nggak ada masalah. Masuklah room-room di sana, ada ateis, ada aliran setan, ada aliran macam-macam, dan mereka berperang di situ, nggak ada masalah, dan itu terjadi sudah bertahun-tahun gitu. Jadi memang harus terjadi. Iya sih Bang, cuman maksud saya ini jangan sampai terjadi kistru, benar-benar terjadi kistru yang besar di internal kita kan gitu maksudnya. Kalau Islam Kristen kan debatnya itu kan hanya untuk menggariskan pemisah saja, ini Islam, ini Kristen kan gitu. Itu sih bukan tujuannya untuk saling ribut, habis itu jotos-jotosan beneran kan gitu poinnya. Jotos beneran sih enggak ya. Tapi iya itu yang kita hindari. Iya itu kita hindari. Maksudnya kalau kita di sini saling lempar kursi pun nggak apa-apa. Kan hanya sekedar edukasi dua umat ini supaya memilih mana yang baik, mana yang benar. Dan di dasar pijakan teman-teman Kristen kan juga ada tuh di 2 Petrus 2 kan jelas. Maka nyata bagi Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari percobaan. Nah, perintah kepada teman Kristen adalah untuk menyelamatkan orang dari api neraka, kan itu ada seruannya di 2 Petrus itu. Sama di Islam juga, di tempat kami juga ada perintah untuk menyeru kepada seluruh umat manusia. Jadi teman-teman apologet Kristen tampil di sini itu untuk menyelamatkan orang, tujuannya kan gitu. Begitu juga di kami. Kami juga menyampaikan dari sisi Islam, teman-teman menyampaikan dari sisi Kristen, tujuannya untuk menyelamatkan. Nanti biar orang yang menilai mereka mau sampai kemana dan kemudian mau memperkuat iman mereka itu tetap atau berpindah, kan gitu poinnya. Bukan tujuannya benar-benar ribut fisik gitu maksudnya. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Makanya teman-teman ini diminta untuk serulah, beritakanlah Injil, kan gitu poinnya. Kami di Islam juga begitu Bang. Perintahnya juga menyampaikan serulah manusia dengan jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, kan gitu. Dan janganlah debat mereka dan berdebatlah dengan mereka dengan cara baik pula, kecuali di antara mereka ada orang-orang yang zalim, kan begitu. Ya mungkin kita bahas tentang Yesus sekali Bang ya, ciptaan atau bukan, kayak gitu ya. Ya silakan. Tapi berimbang terbalik ya, bertanya dan ditanya ya Bro Zuma ya. Iya dan boleh membawakan ayat. Kalau Anda mau membawakan ayat, jangan diborong. Itu yang tidak suka saya. Baik. 10 ayat di bagaimana satu-satu dibahas. Siap. Gimana? Anda akan membuka dari mana? Iya, baik. Kalau saya melihat saudara-saudara, tetap mungkin materi yang sudah sering kita dengarkan. Wahyu 3 nomor 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari ciptaan. Jadi kalau saya melihat di sini mentafsirkan bahwasanya Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan.
Mungkin ada narasi yang saudara ingin sampaikan bahwa saya salah menafsirkan atau gimana, silakan. Ya silakan, mungkin ada yang mau jawab teman-teman. Bro John Peter, yang lain silakan. Bisa jawab, saya jawab ya. Mana? Ya, Udah ya Kak Noni, udah jadi moderator ya Kak Noni? Ya. Terima kasih Jadi, Bang, thank you. Oke, saya jawab Bang Suma ya. Silakan. Wahyu 3 ayat 14 itu bukan berbicara tentang Yesus diciptakan di permulaan, bukan. Itu mengenai Dia yang menciptakan segala sesuatu. Itu aja. Permulaan dari ciptaan. Artinya Yesus memiliki permulaan. Coba dibaca ulang. Pelan-pelan, Inilah coba, firman dari pelan-pelan sehingga mengerti. Coba. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Ya. Permulaan. Yang permulaan yang mana? Berarti Yesus sudah ada sebelum ciptaan itu ada. Itu sudah jelas. Oke. Ya, yang permulaan ini yang mana? Itu bukan berarti Yesus diciptakan. Itu Dia yang menciptakan semua ini. Awal permulaan ya. Permulaan itu berkata bahwa Dia ada dulu baru ciptaannya ada. Gitu. Bro John, jadi artinya di sini yang dikatakan permulaan adalah ciptaan yang mula-mula, permulaan ciptaan. Tapi dari siapa? Dari Dialah. Gitu cara membacanya. Kalau kita baca terlalu cepat ya begitu. Begitu loh bro, pengertian. Tapi faktanya kemudian kan pada saat firman diantarkan oleh Gabriel ke Maria kan Yesus belum ada di situ. Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria, ibu Yesus, baru saat itu menyampaikan tentang rencana Tuhan agar Maria hamil. Yesusnya belum ada. Ya. Yesus belum ada karena Dia ada di kekekalan. Dia ada di kekekalan, bukan di dunia yang fana. Belum datang ke dunia yang fana. Masih tetap di kekekalannya. Gitu. Ya, tapi di dalam Yohanes 8:42 Bang, aku datang bukan atas kehendakku, berarti bukan Dia yang berkehendak atas kedatangannya Dia sebagai manusia. Iya, Dia itu berkenosis ya, mengosongkan diri dari hakikat penguasaannya itu. Dia datang sebagai anak manusia supaya Dia menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Karena Dia harus berdamai. Kalau Dia tidak berdamai dengan manusia, manusia akan dapat kutukan terus. Bro John, yang ditanyakan Yesus itu bukan kehendaknya sendiri. Itu yang dipatahkan. Iya, betul. Jadi Yesus yang adalah Tuhan yang berkenosis menurut saudara, mengosongkan diri itu ternyata datang bukan atas kehendaknya. Berarti ada hakikat yang lain yang menghendaki kedatangan Yesus ini. Bukan pemilik kehendak ini yang datang, tetapi seseorang atau sesuatu yang kemudian diadakan. Nah, pada permulaannya untuk kemudian diutus ke bumi. Andai saja Yesus ini adalah Dia yang awal kali, maka aku datang atas kehendakku karena aku yang mau menjadi manusia. Tapi kan atas kehendak, bukan atas kehendakku, artinya ada sumber lain. Oke, kita buka Yesaya 12:45 Yohanes saja atau Yesaya, terserah. Coba Muhammad. Banyak sih. Jadi aku kontra aja kalau gitu ya. Pertanyaan Juma itu, mengapa Yesus mengatakan Dia datang bukan atas kehendaknya? Jadi begini Juma, bahwa tubuh itu tidak memiliki kuasa dan kehendak. Yang memiliki kuasa dan kehendak itu adalah roh yang ada dan berdiam di dalam Dia. Nah, roh itulah yang kami kenal dengan nama Bapa. Jadi semua yang dilakukan tubuh itu atas kehendak daripada roh. Tanpa roh, tubuh itu tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi tubuh itu harus dengan roh.
maka dia bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, seperti menghidupkan orang mati, memberikan makan 5.000 orang dengan 2 potong roti, 2 ikan dan 3 potong roti. Itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh roh yang ada bersama dengan dia. Nah, roh inilah yang kemudian kami kenal keberadaannya sebagai Bapa. Tubuh itu kami kenal dengan sebutan sebagai anak. Dan dinyatakan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nah, melalui Yesus Kristus anak ini, kami bisa mengenal dan melihat Bapa itu. Melihat dari segala pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Nah, itu ada tertulis di kitab kami. Biar kamu tahu kenapa dia berkata seperti itu. Lanjut. Oke, baik. Jadi gini, Bang John, kalau narasi yang saudara bangun itu bisa dipahami, tetapi kan data di dalam kitab saudara yang jelas menyatakan yang berbeda. Contoh misalnya, ketika tadi saya katakan Yesus datang bukan atas kehendaknya. Kemudian yang Tuhan, yang Bapa itu adalah rohnya. Berarti benarlah teman-teman kita yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Rohnya mungkin yang bukan ciptaan, tapi Yesusnya sebagai manusia dia adalah ciptaan. Apakah seperti itu? Karena kalau iya, silakan. Jadi ada pernyataan kamu pengen mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Kamu hanya mengenal Yesus itu ketika dia dilahirkan oleh Bunda Maria 2000 tahun yang lalu. Iya, Tetapi betul. kalau kamu membaca kitab sebelumnya, kamu akan tahu bahwa dia pernah menyatakan diri kepada Adam, kemudian dia menyatakan diri kepada Abraham, kemudian dia menyatakan diri kepada Musa, Yakub, dan lain-lain, itu dengan menggunakan tubuh yang diserupakan dengan manusia, sehingga setiap manusia yang mendengar perkataannya itu tidak mati binasa. Jadi Kejadian 18 ayat 1 sebagai salah satu contoh. Di sana dia menyatakan diri kepada Abraham. Dia menggunakan tubuh kemanusiaan, itulah yang disebut dengan teofani. Nah, ketika dia dilahirkan 2000 tahun yang lalu, itu yang disebut dengan inkarnasi. Artinya, tubuh itu telah ada di dalam kekekalan. Sekarang dan nanti. Jadi tubuh itu kekal, tetap. Tidak berubah sampai selama-lamanya. Dari awalnya hingga akhirnya. Klik. Sudah bisa dipahami? Ya, artinya gini, Bang John. Artinya ketika konsep Tritunggal itu digalakkan oleh karena Tuhan datang dalam rupa manusia. Ini tidak ada kaitan dengan kami tentang konsep Tritunggal, supaya kami luruskan dulu. Oke, lanjut. Oke, ya, maksud saya secara global saya nyatakan. Sebab Saudara John mengatakan ternyata Tuhan Anda sudah pernah datang beberapa kali dalam bentuk teofani. Artinya gugur yang mengatakan Bapa, Anak, dan Roh. Karena pernah datang ke Adam, pernah datang ke Abraham, pernah datang ke Musa dalam bentuk manusia juga. Nah, sekarang datang dalam bentuk manusia juga bernama Yesus, kan gitu poinnya. Nah, yang saya tahu ketika Tuhan itu datang kepada nabi-nabi sebelumnya, itu tidak mengalami kematian. Berbeda dengan yang dialami oleh Yesus, dia mengalami kematian. Dan kemudian didukung oleh Roma 14:9, dia kemudian dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Artinya ada proses yang tadinya datang sebagai manusia, kemudian mati, bangkit menjadi Tuhan. Itu data yang saya temukan di dalam kitab saudara. Nah, terkait dengan pernyataan Bang John tadi, bahwa dia datang itu untuk kemudian datang kepada Adam dan seterusnya. Tapi orang yang punya kitab tidak memahami seperti itu. Ini juga permasalahan karena teman-teman yang memiliki kitab pertama kali diberi kitab itu tidak memahami bahwa Tuhan yang datang seperti yang digambarkan oleh teman-teman Kristen. Itu gimana itu, Bang? Karena jelas kalau Yesus ini manusia, itu sudah pasti dia ciptaan. Oke, jadi bukan dilahirkan, bukan diciptakan. Gimana sih?
Ya udah jelaskan aja, jelaskan. Jangan di asumsi, tapi jelaskan secara. Iya, jadi Lanjut wujud program. Jadi tentang kata ciptaan itu berbeda, brother, dengan yang sudah memang berada di dalam kekekalan. Sehingga tubuh itu memang sudah ada. Kalian hanya mengenal Yesus itu di dalam perjanjian baru. Ya, ternyata Yesus itu sudah menyatakan diri dalam rupa manusia itu di zaman nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu yang harus kamu pahami. Jadi ketika ada ayat di Al-Quran mengatakan Musa mendengar suara Tuhan itu dari balik sebuah pohon. Artinya suara Allah SWT itu menyerupai suara manusia. Jika Anda percaya Allah bisa menyerupakan dirinya dalam bentuk suara, maka Anda harus percaya Allah juga bisa menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, jika Anda percaya itu kemahakuasaannya, maka Anda tidak menolak tentang Yesus, kecuali Anda menyangkal suara yang terdengar dari balik sebuah pohon itu adalah suara yang diserupakan dengan manusia, maka Anda bisa menyangkal juga keberadaan Yesus itu sebagai manusia. Anda paham? Kira-kira? Iya. Jadi gini, kalau berbicara mengenai Al-Quran, di dalam surah Asy-Syura ayat 52, ya di situ jelas sekali diterangkan bahwasanya Nabi Musa itu mendengarkan suara Tuhan melalui tabir. Jadi Tuhan itu kemudian di ayat 51 diterangkan tidaklah mungkin berbicara langsung kepada manusia kecuali melalui 3 pewahyuan, tabir, dan juga melalui malaikat. Nah, yang terjadi terhadap Nabi Musa itu sama yang ada sekarang ini. Saya di Makassar, Bang John ada di Pulau Jawa. Saya datang menyatakan diri kepada Bang John melalui HP, tapi HP itu bukan Bang Zuma. Itu yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan Yesus. Memang Yesus yang diimani Tuhan itu sendiri, sehingga melahirkan pertentangan. Ada yang mengatakan bukan Tuhan, ada yang mengatakan Tuhan. Nah, kalau saya melihat nih sebagai seorang Muslim, ya, memang dia manusia yang diberi kekuatan, mukjizat, tanda-tanda. Dan itu juga Yesus saksikan tentang dirinya. Di dalam Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis. Apalagi kita yang hidup zaman sekarang. Kesaksian beliau bahwa segala pekerjaan yang ia lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa dia utusan Tuhan. Utusan Tuhan, bukan Tuhan. Iya, silakan. Pekerjaannya itu karyanya. Saya mau jawab ya. Dulu waktu saya Teman-teman Musa boleh juga kayak saya jawab. gitu. Iya. Habis ini. Oke. Saya boleh jawab ya? Silakan. Ya. Oke, tadi soalnya framingnya si Bang Zuma, ya, Yahudi sendiri pun tidak menerima adanya konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul kalau dia dalam konsepnya Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat kah namanya? Aku lupa lah itu namanya. Tapi kalau kamu mengkonsepkan ya ruler majestic, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini ada. Itu ditulis di dalam oleh Hadar Kohen ya, di dalam Sefirot menjelaskan 10 Sefirot Elohim. Yang mana Bapa, Putra, Roh Kudus ini bukan 3 pribadi, tapi 1 pribadi. Ya. Yang mana hokmah ya atau hokmah wisdom ya, itu belas kasih. Inilah sisi Bapa. Makanya saat orang Ibrani atau orang Yahudi berdoa, ya, Bapa Hashem itu sedang memohon belas kasih. Boleh tanya nanti Billy Yahudi. Penggunaan nama Hashem itu menyatakan kita sedang meminta dari sisi hesed, belas kasih Bapa. Tapi saat kita menyatakan Ruach HaKodesh atau Bina, Ima, Roh Kudus, ini berbicara tentang dari sisi keadilannya. Inilah yang dikatakan Bina, Ima, Roh Kudus. Tapi saat kita berbicara atau bisa dibilang Roh Kudus ini adalah Benyah, ya, Benyah. Tapi saat kita berbicara sang anak, Ben, ingat saya berkata apa? Ben. Ben ini berbicara tentang yang mulia datang merendahkan diri sebagai anak. Itulah yang dikatakan dalam 10 Sefirot.
Dan ini tertulis di dalam Kabalah. Nah, mana ayat pendukungnya bahwa itu adalah satu pribadi? Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukanlah orang asing. Itu di dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Kamu adalah saksi-saksiku, firman Adonai, dan hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu dapat mengetahui dan percaya kepadaku dan memahami bahwa akulah Dia. Di hadapanku tidak ada ilah yang telah dibentuk, dan di belakangku pun tidak akan ada aku. Tidak akan ada. Akulah Adonai, dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku memberitakan, dan tidak ada ilah asing di antaramu. Dan kamulah saksi-saksiku, firman Adonai. Dan akulah Elohim, ya, dari hari ini, akulah Dia, dan tidak ada seorang pun yang melepaskan dari tanganku. Aku akan bekerja, dan siapakah yang akan membalikkannya? Demikianlah Adonai berfirman, penebusmu yang Maha Kudus Israel. Untuk kepentinganmu, aku telah menyuruh Babilonia dan membawa turun para pelarian semuanya, bahkan orang Kasdim yang sorak-sorainya ada di kapal-kapal. Akulah Adonai yang Maha Kudusmu, pencipta Israel, rajamu. Tak ada juru selamat lain selain Dia. Dan Yesua menyatakan Dia yang menebus manusia. Dia mengutus dirinya sendiri, makanya ada kata ayat apa? Y asir ik. Oke, bisa saya tanggapi, Mbak? Yesaya 43, tunggu. Di dalam Filipi 2 ayat 7, kenapa Yesus dikatakan Dialah yang telah mengutus Dia? Di Filipi 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan ini digenapi untuk ayat Yesaya 43 ayat 10 sampai 11 yang mengatakan, kamu inilah saksi-saksiku, ya. Ya. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu bahwa percaya kepadaku dan mengetahui bahwa aku tetap Dia. Gak ada yang lain. Makanya ada dikatakan ego eimi. Di dalam, kamu boleh tanya traktat pernikahan dalam Judaism, ya. Saat membuka atau melakukan yang namanya pengikatan ketubot antara mempelai pria dan mempelai wanita. Orang yang mengutus dan yang diutus itu bukan tidak selamanya dua orang atau dua oknum berbeda. Itu bisa menjadi satu oknum yang sama, yang mengutus dan diutus. Seorang ayah dari mempelai pria bisa menjadi utusan atas dirinya sendiri untuk datang kepada mempelai perempuan atau keluarga mempelai perempuan untuk mengikat ketubot. Silakan Suma, kamu bantah. Oke, baik. Terima kasih atas paparannya. Jadi, Mbak, kalau berbicara mengenai Kabalah atau tradisi di dalam mistik Yahudi, itu adalah doktrin kan memang ya. Nah, kita memahami, kalau kita belajar tentang Kabalah, memang ada 10 di sana. Ada Keter, Hotma, Bina, terus kemudian ada Din, ada Sekina, ada Ya, ada Hot, dan seterusnya. Tapi di antara 10 ini tidak ada kena terhadap Yesus. Menurut siapa? Bukan menurut saya, tapi menurut Yesus itu sendiri. Bukan menurut saya loh, sekali lagi saya katakan. Itu menurut kesaksian. Contoh misalnya, di dalam pengakuannya beliau, Yohanes 8, jawab Yesus. Nah, ini Yesus yang menjawab. Biarpun aku bersaksi tentang diriku, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak. Tetapi jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Itu, coba. Aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Tuhan itu satu. Tapi Yesus dalam keberadaannya mengatakan 2. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 2 saksi. Anda mengatakan satu pribadi. Nah, ketika kemudian kita masuk ke dalam pengajaran tradisi atau Kabalah mistik Yahudi, di situ yang mana yang kena kepada Yesus?
Neza keabadian tidak, Teferet kecantikan tidak, Din keadilan Saya sudah pun bilang tidak. tadi, Daat. Coba kamu buka Kejadian 2 ayat 22, ya. Kamu Sabar, tadi saya sabar, udah Mbak. bilang. Sabar, Itu adalah sedikit Daat. lagi. Sabar lagi, sabar. Jadi kemudian di dalam Yesaya 43 ketika saudari saya ini mengambil data itu, Tuhan malah mengatakan Atem Edai. Dia mengangkat saksi. Saksi siapa? Saksi saya, saksi dia. Engkau menjadi saksiku, engkau adalah hambaku. Lalu kemudian dia mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Ya, Levanai, Lo nowhere, dan tidak ada yang terbentuk. Apa yang tidak ada terbentuk? Tuhan. Setelahku Aharai, tidak ada Tuhan yang sebelum aku dan setelah aku yang terbentuk. Yesus gimana? Yesus dibentuk. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Mana Yesus dikatakan dibentuk. Yesus dibentuk? Menjadi manusia itu adalah bentuk. Tuhan tidak dibentuk karena dia adalah goib. Goib dalam Islam dan di tengah-tengah Kristen dikatakan roh. Roh itu tidak dibentuk. Roh itu tidak terbentuk. Yesus dibentuk. Makanya saudara John tadi mengatakan bahwa yang Tuhan yang tidak diciptakan itu rohnya yang ada pada dirinya. Tapi jasadnya gimana? Itu kan bentukan. Tuhan mengambil saksi. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Yesus dibentuk. Dia butuh rahim untuk membentuk dirinya menjadi segumpal darah. Di dalam Yohanes 3, Yohanes 1, ya, firman itu telah menjadi. Proses dari menjadi daging itu adalah bentuk. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita mengambil mistik Yahudi, saya rasa tidak ada yang kena terhadap Yesus. Karena pengakuan Yesus sendiri, bukan aku loh. Yesus yang mengatakan itu. Silakan. Sudah. Oke. Sebentar, Iya. sebentar, disambung nanti ya. Tadi kau bilang Tuhan itu bisa menyatakan diri lewat wahyu. Kemudian apa lagi? Kau sebut tadi, Yuma? Tabir. Iya. Kemudian ketiga, malaikat. Nah, ketika dia menggunakan tabir dengan tubuh manusia, apakah kamu bisa mengakui itu? Betul. Makanya Tuhan menyatakan diri melalui nabi-nabinya gitu loh, Bang. Bentar. Bukan melalui nabinya. Sekarang tabir tadi dia menggunakan tubuh kemanusiaan. Karena kata bukan. tabir, loh, Bukan tabirnya begitu. apa? Tabirnya apa? Coba saudara saya lihat bagaimana manusia-manusia ini mengaku bahwa aku adalah Tuhan. Yesus contohnya. Tabir yang digunakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya kepada manusia, apa tabirnya? Ya seperti suara yang didengarkan Musa. Suara berarti dia menyerupakan diri kepada Musa dengan suara. Ya betul, melalui tabir. Sama seperti saya menyatakan diri kepada saudara saya melalui HP. Apakah HP itu adalah saya? Juma, kalau dibilang tabir itu dia menggunakan sebuah media untuk berbicara kepada manusia. Tapi kalau dia berbicara dari langit, ya, berbicara kepada Musa, wahai Musa, itu suara dari langit. Dia tidak perlu menggunakan tabir. Tapi kalau kau mengatakan dia menggunakan tabir, berarti dia menggunakan media. Nah, media apa yang digunakan Allahmu ketika dia berbicara dengan Musa? Tabir yang dilakukan oleh Allah, yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam itu melalui api, melalui pohon. Nah, berarti kau mengakui bahwa Allahmu bisa menggunakan media sebagai pernyataan kepada manusia. Kenapa? Ya memang bisa. Alam semesta ini cara Allah menyatakan diri bahwa dia ada. Apa masalahnya, Nah, Bang? kenapa kau menyangkal ketika dia menyatakan diri dalam rupa manusia? Nah, masalahnya yang manusia ini Anda tuhankan. Kami tidak menuhankan pohon, kami tidak menuhankan api. Disebabkan Tuhan menyatakan. Bawa ceplok, silakan bawa ceplok. Ya enggak, emang dia muter-muter kayak gitu dari dulu. Aku yang penting dia saya juga taruh pemahamannya sama kayak gitu. Satu-satu. Oke, izin tambah ya. Dari tadi saya mendengar Bang Zuma berfokus pada perjanjian baru ketika Yesus itu sudah ada. Di dalam Yesaya itu penuh dengan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Sebab dalam Yesaya 7 ayat 14 dan Yesaya 9 ayat 5 itu jelas ya bahwa
dari rahim seorang wanita akan lahir seorang darah, akan lahir seorang anak laki-laki. Itu adalah juru selamat dan dilahirkan pada Lukas ayat 1 ayat 2 itu sudah dijelaskan semua riwayat tentang kelahiran Yesus. Jadi di firman di Yohanes 1 juga sudah dikatakan ya, lewat kesaksian Yohanes bahwa firman yang menjadi manusia itu. Di ayat 15-nya, Yohanes 1 ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi lewat Yohanes juga sudah dikatakan, Yesus itu ada sebelum kita ada, sebelum Yohanes ada, sudah ada nubuatannya. Jadi itu tidak perlu disangkal ketika berarti tubuh Yesus itu ciptaan, tidak. Karena dari Roh Kudus, itu Bang Zuma tidak perlu sangkal lagi. Maria mendengar suara dari Roh Kudus itu, malaikat Gabriel yang menyampaikan itulah masuk ke rahimnya gitu loh. Jadi bukan diciptakan, dibentuk karena karena wadah itu harus dari manusia. Tidak, kalau dibentuk diciptakan itu ya seperti Adam yang dibentuk dari tanah, tetapi ini rahim lewat urapan Roh Kudus. Mungkin begitu saja. Jadi ada nubuatannya Bang Juma. Jadi bukan ujuk-ujuk diciptakan. Kalau diciptakan itu seperti Adam dibentuk dari tanah. Sedangkan kita manusia sekarang dalam kekristenan kita tidak diciptakan, kita dilahirkan. Sama seperti Yesus yang dilahirkan dari rahim. Tetapi Yesus beda dengan kita. Karena Yesus itu kudus, sempurna, bukan dari hasil hubungan. Jadi dia lahir dari Roh Kudus itu, bukan kayak kita hasil dari hubungan suami istri. Oke, silakan teman-teman, mungkin itu. Saya buka lagi ya. Oke, silakan. Bentar ya Bang Silvan. Kita buka 2 Tawarik 6 ayat 18. Sebab apakah benar Elohim akan tinggal bersama manusia di bumi? Sesungguhnya langit dan langit atas segala langit tidak dapat menampung engkau. Betapa terlebih lagi bait ini yang telah aku bangun. Ya. Lalu dipenuhi, dijawab nih sama Yohanes nih. Yohanes 1 ayat 15. Yohanes bersaksi tentang dia dan dia berseru-seru sambil mengatakan, dia inilah yang telah aku katakan, orang yang datang sesudah aku. Dia telah ada sebelum aku, karena dia adalah lebih dahulu daripada aku. Dan dari kepenuhannya, kita semua bahkan telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab Torah yang telah diberikan melalui Musa, anugerah dan kebenaran telah datang melalui Yesus HaMasyiah. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim, ya. Dengar ini, yang ini paling kunci. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia, putra tunggal yang ada dalam dekapan Bapa, dialah yang telah menyatakannya. Ini adalah penggenapan akan Zohar 2 ayat 115b yang kamu bilang tidak mungkin ada ayat kitab Yahudi yang pernah menyatakan itu, menggenapi. Tapi dinyatakan di dalam Zohar 2 ayat 115b. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Tetangga ini adalah pilar tengah dalam ketuhanan, yaitu anak Yahweh, anak Elohim, yang merupakan penggenapan dari Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Dia putra tunggal yang ada dalam dekapan Bapa. Dialah yang telah menyatakannya. Kamu tidak bisa membantah keilahian Yesua atau dia adalah Bapa itu sendiri yang datang ke dalam dunia, Zuma, baik dari Kabalah maupun dari Perjanjian Lama. Silakan kamu bantah Kabalah saya bahwa Ben-nya lah yang akan datang. Ben lah yang akan datang. Saya tunggu. Oke, baik. Jadi kalau diceritakan terkait Bang Silvan sebelum menjawab, silakan Bang Silvan. Oke. Saya hanya melengkapi aja ya. Jadi gini. Tentang kemanusiaan atau tentang siapa dia, saya berangkat dari kata inkarni dulu ya. Jadi sepenuhnya yang inkarnasi itu di saat kelahiran Yesus sudah diterangkan sama malaikat bahwa itu adalah kerja dari ya Roh Tuhan yang Maha Tinggi ya. Dialah segala kepenuhan Allah itu ya, seperti ada di Kolose. Jadi yang inkarnasi itu, apa itu pengertian inkarnasi?
Di situ diterangkan di dalam ayat itu ya, di dalam bahasa Indonesia bahwa dia akan menjadi sama seperti ya, bukan menjadi manusia atau human being, tapi ada di bahasa Inggrisnya likeness. Likeness itu menjadi sama seperti, likeness artinya human likeness ya, menjadi seperti. Tapi apakah dia manusia, bisa kita uji. Kita katakan seseorang itu manusia atau makhluk hidup lain yang daging, baik mati ataupun hidup, itu dikatakan kalau ada ya proses pencampuran benih ya, benih hidup ya, sperma ataupun yang lain. Dan itu tidak membuktikan bahwa yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah benih seperti yang dikatakan begitu. Yang bisa terbukti hanyalah dia itu berasal dari roh, yang dari kekekalan roh Tuhan sendiri. Artinya gini, saya kasih contoh. Malaikat itu kita sebut makhluk roh. Tapi apakah bisa menjadi daging? Bisa, terbukti di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Malaikat ini hadir dalam rupa manusia, daging, bisa berbicara, bisa disentuh, bisa interaksi, ya ada dalam kesempurnaan manusia, bisa. Begitu juga Tuhan yang memiliki kemampuan maha kuasa ini tidak mungkin tidak bisa melakukan hal begitu. Jadi sebenarnya Yesus ini tidak bisa dikatakan dia manusia atau 100% manusia 100% Allah. Tidak, dia Allah itu sendiri gitu loh. Ya. Dan segala kehadirannya di sini kita harus lihat dari dua sisi dulu. Ya. Pada awalnya dia memang harus berkiasan dulu karena belum genap waktunya. Sehingga pengertian di situ orang akan melihat dia berbicara seperti ada yang menyuruh dia. Tapi kemudian dia akan berkata terus terang karena dia akan melepas kiasannya itu seperti ada di mana saya lupa, di Efesus, bahwa dialah Bapa itu sendiri. Nah, ini bisa saya buktikan dengan ayat 19:45 ya, Yohanes ya. Di situ dikatakan apa perkataan Yesus itu? Barang siapa melihat aku ya, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Artinya dia berkata tentang dia juga. Ya, seandainya Anda membuat sebuah skema A, B, dan BA, itu akan ketemu A juga B, B juga A. Ya, karena ini nggak bisa layar besar, saya tidak bisa menampilkan tulisan. Jadi, karena dia, barang siapa melihat aku, dia juga melihat dia, siapa Bapak ini, yang mengutus dia, ya dia. Kalau kamu melihat Yesus itu, kamu sudah melihat dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus, dia juga yang hadir. Itu pengertiannya. Nah, tolong nanti diperdalam tentang Yohanes 12:45. Anda akan ketemu A, B, B juga A. Gitu. Jadi di dalam kehadirannya di dunia ini, karena dia hadir di antara orang-orang yang memang dia harus menjadi guru, harus mengajar, sehingga dia harus mengatakannya dan harus memberikan contoh. Tapi apakah dia sebagai utusan? Tidak, karena sudah dikatakan dia itu bukan duta dan bukan utusan. Karena dia adalah dia itu sendiri. Itu silakan dilanjut. Oke, mungkin saya tanggapi dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu terkait dengan Yesaya 9 nomor 6. Bang Juma sedikit ya, menambahi Bang Silvan. Tentang kata utusan ini sering jadi polemik ya. Di Yohanes 12 ayat 45 jelas tertulis, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat yang mengutus aku. Jadi dengan secara tidak langsung Yesus mengatakan bahwa gambaran dia itulah Bapa itu yang mengutus. Siapa yang melihat aku, dia sudah melihat yang mengutus aku. Yesaya 12 ayat 45. Terima kasih Bang Juma, lanjut. Oke. Jadi Yesaya 9 nomor 6 yang tadi saudara bawa, itu sebenarnya digenapi bukan oleh Yesus, digenapi oleh Hizkia. Hizkia yang berhasil mengusir tentara Asyur. Ya, yang kemudian sama ketika Gedeon juga mengusir Midian. Artinya pada saat Yesaya menuliskan telah lahir, memang Hizkia sudah lahir di situ, tapi masih dalam keadaan bayi. Begitu kemudian dia terangkat menjadi raja Yehuda, ya, Hizkia kemudian menjadi raja damai, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga gelar-gelar ini dinobatkan kepada beliau, termasuk ketika saudara tadi membawa kejadian
Daniel 7 gitu ya. Nah, kalau mau lebih jelasnya ya itu bisa kita jadikan sebagai tema baru nanti ya di sesi lain kalau saya dikasih kesempatan. Kemudian saudari Mar, ketika saudari ini membahas tentang Ben Yala, di situ tidak ada satupun data Keter, Hokma, Bina, Hesed dan seterusnya, mahkota ilahi, kebijaksanaan, pengertian, rahmat, keadilan, terus kehadiran Tuhan di dunia, keabadian. Tidak ada yang kena kepada Yesus satupun. Nanti dibantah. Lalu kemudian kamu bantah pakai data orang Yahudi, jangan pakai asumsi. Kamu datanya Yahudi. Jelas. Sama seperti saya menggunakan data Yahudi, tolong kamu bawa data Yahudi juga ke sini. Oke, silakan. Jangan asumsi. Silakan. Tadi kan sudah saya bacakan Yesaya 43 nomor 10. Kan jelas itu. Tidak ada Tuhan, tidak ada Elohim yang dibentuk. Yesus gimana? Dibentuk atau tidak? Dibentuk. Yesus tidak dibentuk. Bagaimana sabar. Yesus tidak dibentuk. Bagaimana Yesus bisa menjadi manusia kalau tidak dibentuk? Bisa Anda narasikan? Segala sesuatu berasal dari kamu baca Yohanes 1 ayat 3. Iya, sekarang masalahnya adalah segala sesuatu itu adalah Yesus dibentuk. Segala sesuatu terjadi oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu hal pun yang terjadi. Itu firman. Yesus tidak pernah dengar dulu Zuma, dengar dulu. Yesus tidak pernah dinyatakan adalah yang dibentuk, ya. Karena bagaimana Dia bisa menjadi manusia? Roma 1 nomor 3, dia berasal dari sperma Daud. Sperma atau Daud artinya sumber gimana Mbak? Sementara nerima firman aja dia masih terima. Dia datang bukan atas kehendaknya. Gimana menjadikan sumber? Yang mengutus. Izin dulu Bang Juma, izin Bang. Bang Juma, jika menyebutkan ayat, tolong dibaca biar kita sama-sama baca. Bukan Roma sekian, atau bukan selintas. Biar kita sama-sama baca atau saya yang bacakan. Biar kita sama-sama dengar apa yang abang baca. Silakan. Sekian itu, Yesaya itu apa? Roma 1 nomor 3. Yesaya 43 sudah jelas dikatakan ayat 11 ya. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, terus Yesus mengatakan juga di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia sudah mengatakan dia adalah juru selamat. Jadi sudah berkaitan antara nubuatan dengan penggenapan. Iya, dia adalah perantara. Dia perantara. Jadi jika Bang Juma mengatakan ayat, tolong dibacakan, bukan selintas lewat. Jadi biar kita menyimak yang di bawah, biar typingan juga sehat. Sabar Pok. Roma 1 nomor 3 coba Anda baca. Di situ ada dikatakan spermato Daud. Berasal dari spermato Daud. Berasal dari benih Daud. Berarti dia dibentuk. Bagaimana dia bisa menjadi manusia kalau tidak dibentuk jadi manusia? Itu dulu poinnya. Apakah dia melayang dari langit turun? Enggak. Bukan berdasarkan narasinya Bang Juma. Kita sama-sama baca dulu pelan-pelan. Iya, silakan. Gitu. Berapa tadi? Roma 1:3. Roma 1 ayat 3. Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tidak ada dari sperma Daud. Bahasa aslinya di situ jelas keturunan itu benih. Mani, keturunan Daud, sperma. Itu artinya tuh keturunan Daud. Kita pakai bahasa Indonesia supaya kita semuanya bisa menyimak baik-baik. Jadi pakai bahasa yang lain. Sperma itu bahasa aslinya spermato Daud artinya Daud. Benih Daud. Yesus itu adalah keturunan Daud karena Yusuf dan Maria itu keturunan Daud. Dikatakan sperma Daud. Sperma Daud artinya benih. Artinya benih dari Daud kan gitu.
Ya ini Pelajaran data. juga untuk penonton. Ini data. Sabar Bang Juma, sabar Bang Mbak. Juma. Iya. Makanya selama ini, sabar Po Cemplok. Makanya selama ini ketika Bang Juma debat selalu mengapakan ayat ini berdasarkan narasi sendiri. Ini kan sudah ketahuan Bang Juma menarasikan sendiri padahal tidak ada kata-kata sperma. Tidak ada kata Sperma itu dari bahasa Daud. Yunani. Sperma itu bahasa artinya Yunani. keturunan Daud. Ya Yesus terserah. itu adalah Bahasa keturunan Daud, kalau bukan kalau dari sperma berbicara Daud. kalau berbicara Bukan. kan ada kata dari di sana. Di situ jelas Yesus dikatakan itu lahir X. dari keturunan Dikatakan Daud. X. Sabar Po. Dari Roh Kudus. X itu artinya dalam bahasa Yunani adalah dari, sperma itu artinya benih. Dan biasain pura-pura. Enggak, salah. Sperma itu gini, Silakan, Bang Demi. dari bahasa Po Cemplok, Bahasa Yunani sperma sabar. Sperma itu apa? Spermatos itu maknanya, Artinya? penggunaannya, Maknanya? translate-nya descendants, offspring atau keturunan. Ya betul, Descendant dari itu benihnya kan? keturunan. Sama aja. Sperma itu Enggak, di sini benih. keturunan. Benih, turunan. Secara daging Anak-anak. dia diperanakan dari keturunan Daud. Ya betul. Ya sudah selesai berarti Iya, Yesus jadi itu dibentuk. Bukan berarti Di sini dari sana. bukan sperma yang kau pahami. Iya memang Iya, memang itu artinya dari betul. pernikahan, Memang dari pembuahan, memang bukan. betul. Tidak mungkinlah Daud yang menghamili Maria. Memang Iya, betul. makanya diam dulu Juma. Kita lihat dulu seed atau spermatos ini, kita padankan dulu dari perjanjian lama ini apa sih gitu loh. Kenapa Ya, harus silakan. menggunakan kata itu? Jadi di dalam kalimat ya ayat itu adalah kata Ben Yahla. zera padannya. Oh, zera. Diam dulu Juma. Zera ya. Itu ada sepadan dengan Genesis 1 ayat 11. Vayomer Elohim tatse haaretz da dese esep meseria zera es pari oseh pari. Sudah? Zera. Jadi Tuhan ya. Tuhan membuat benih di atas dunia. Apakah Tuhan menghamili bumi? Zuma. Saat Tuhan Iya. menciptakan dunia nih, terus benih Salah. muncul. Tunggu dulu Zuma, Tuhan- tunggu dulu. Salah Anda Tunggu, memahami Zuma. kitabnya orang. Nggak bisa. Tunggu Zuma, sabar dulu Zuma. Sabar. Saya nggak ada waktu dari tadi Iya. kalian ngomong gantian loh, Diam Mbak. dulu Zuma. Saat Tuhan Hmm. Tuhan Gimana? mencurahkan benih di atas bumi, apakah Tuhan kamu mau nyatakan menghamili bumi? Loh, Yesus itu bukan dikatakan benih Saya Tuhan, dikatakan tanya. benih Kan tadi Daud. saya udah bilang spermatos Itu berbicara- di sana. Itu Tunggu berbicara dulu, pohon, Mbak. Bicara tentang DC, ESEP, Bedanya kemudian apa berbicara. spermatos sama zera? Kamu pahami Bedalah. dulu. Bedalah. Gimana bedanya? Benih itu merujuk kepada pohon yang diceritakan Tuhan dalam Kejadian 1 nomor berapa tadi yang Anda ambil itu? Itu berbicara Iya, mengenai saya tanaman. tanya benih di sana bedanya di mana? Ya, sama-sama benih, tetapi satu berbicara pohon, tumbuh-tumbuhan, Nah. satu berbicara manusia. Justru saya yang bertanya tanya, spermatos kepada Mbak dengan ini. zera itu bedanya di mana, Zuma? Sama-sama benih, sama-sama Terus? benih. Terus apa jadi masalahnya? Tuhan menghamili bumi. Kenapa jadi Tuhan? Kenapa jadi Tuhan? Oke, gini. Kenapa jadi Kamu berarti nggak nangkap Tuhan? maksud kalimatku gini, Zuma. Anda tidak memahami kitabnya Yahudi. Anda yang tidak memahami. Ketika dengarkan ketika di dalam Kejadian yang Anda bawa di situ diawali dengan kata Masria. Masria itu menghasilkan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang Tuhan. Saya dulu. Ya, oke, Tenang, oke, tenang, oke. Lanjut, sabar. lanjut. Ini saya mau luruskan. Ibu Maryam, jangan kira Anda tidak, yang Anda hadapi ini tidak paham Bibelnya orang Yahudi. Jadi seenaknya Anda untuk mengatakan sesuatu. Ingat, ketika ada kata tatse, di situ juga melahirkan. Pengertian orang Yahudi itu juga melahirkan. Hearetz itu kepada bumi. Apa yang dilahirkan kemudian? DC, kemudian Esep. Apakah kemudian bumi melahirkan? Kan tidak. Tapi kan yang dikatakan di sana Masria, menghasilkan benih, zerah, sama seperti Daud.
ketika bercerita tentang sperma, Daud menghasilkan sperma, spermanya itu melahirkan keturunan, keturunannya itu diantaranya Yesus. Apa masalahnya? Di situ spermatos itu maknanya keturunan, Kak, ngawur. Ya sama memang Yesus keturunan. Makanya ketika Yesus bertanya kepada orang-orang Yahudi, menurut kamu siapakah Mesias? Kemudian mereka menjawab anak Daud, anak Abraham. Betul itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Yesus apa? Jawab Yesus. Sekarang pertanyaan saya, apakah pencipta langit dan bumi itu punya keturunan dan berasalkan dari keturunan manusia? Kemudian ini jawab dulu deh. Dengar. Iya, saya jawab. Oke, kenapa ini dipadankan dengan Zerah di Kejadian 1 ayat 11? Karena saat hamilnya Maria itu tanpa pembuahan sperma dari pria. Itu pertama. Makanya dia dipadankan dengan Zerah. Sama seperti bumi yang menghasilkan benih-benih tanpa harus dibuahi oleh seorang pria. Seperti itulah rahim Maria tanpa dibuahi. Makanya dikatakan benih ilahi, Zerah. Jangan kamu bilang spermatos, ini mengkonotasikan sperma Daud. Seolah-olah Daud menghamili Maria. Tidak. Bukan begitu. Makanya Dia punya keturunan. Diam dulu Zuma, saya belum selesai narasinya. Diam Gak dulu. Nyambung Anda, Mbak. Diam dulu Zuma, diam dulu. Ini data yang Anda bawa semakin memberatkan Anda nanti. Kenapa saya katakan di sana Zerah itu yang dinyatakan sebagai Zerah? Coba kita buka ya, Kejadian 1 ayat 2 dikatakan apa? Tuhan menaungi dunia. Sudah, Tuhan roh Allah melingkupi dunia. Itu sama seperti saat kejadian Maria dinyatakan sedang hamil oleh malaikat. Dikatakan apa? Roh Elohim dia bersyakan, sudah berdiam, ya, dinaungi oleh Roh Kudus. Itu ada ayatnya. Makanya dikatakan Elohim bersyakan di dalam tubuh Maria. Bukan dikatakan di sana spermatos dalam konsep pria dan wanita berhubungan badan. Makanya dikatakan di sana Zerah. Inilah padanan dari Kejadian 1 ayat 2 dengan Kejadian 11 dengan konsep kelahiran Yesus sebagai Mesias. Oke, saya mau tanya kepada Mbak ini. Silakan. Ketika dikatakan Zerah Esperi, ketika dikatakan dalam kitab yang Anda bawa Zerah Esperi, apakah benih pohon itu pohon atau bukan pohon? Benihnya maksud saya, keturunannya. Coba Anda jawab saya. Pohon. Pohon. Apakah benih Daud itu manusia atau bukan manusia? Benih Daud. Manusia. Iya. Manusia. Yesus manusia atau Tuhan? Manusia, dia Tuhan. Ya, manusia udah selesai. Berarti benarlah teman-teman kita yang mengatakan Yesus itu manusia. Sebagai manusia dia ciptaan atau pencipta? Pencipta. Lah, manusia pencipta. Iya. Aduh, loh, kenapa bisa manusia pencipta? Makanya tanya dong dari tadi, kamu baca. Saya udah tanya. Makanya aku bilang, jangan paksa saya untuk membuat Mbak ini tersudut. Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi, saya lebih paham dari Anda. Saya tanya sama Anda. Ya udah, makanya aku tanya. Makanya kita tanya, apakah benih pohon itu pohon, keturunannya, bibitnya selanjutnya pohon bisa berubah menjadi hewan? Tidak. Sekarang benih Daud manusia. Apakah manusia benih Daud ini Tuhan pencipta? Betul. Dari mana Anda mengatakan betul? Enggak. Dia tadi memaksakan Zerah, benih pohon. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 22. Kejadian yang tadi Mbak, yang tadi fokus ke yang tadi Mbak. Apakah manusia ini pencipta langit dan bumi? Dalil mana yang Anda gunakan? Silakan. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 22, ya. Dan berfirmanlah Adonai Elohim, lihatlah, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Mengetahui tentang yang, dari Kejadian 1 ayat 26 deh. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami. Dan biarlah mereka berkuasa, diam dulu, berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas hewan dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya, panim
Panim ya, ingat, citra ini panim. Citranya, dalam citra panim Elohim, dia telah menciptakannya, laki-laki dan perempuan, dia telah menciptakan mereka. Paham? Kenapa dikatakan Yesua adalah Elohim itu sendiri? Kamu Gak bertanya, nyambungnya, Bu. Yesua lahir dari manusia. Dia Kejadian menjadi anak 1 manusia. itu Betul. Saya tidak Kejadian 1 itu bahasan Adam, bukan Yesus anak Maria yang dibahas di situ, Ibu. Mbak, jangan dipersulit. Anda nggak usah makin sulit nanti Anda. Kejadian 1:26 itu Adam, bukan Yesus. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu membahas Yesus atau Adam, bahwa Mbak? Elohim menciptakan ya Adam manusia atau sesuai Yesus? citranya. Iya, Adam atau Yesus? Kamu bertanya yang diciptakan? Iya, yang diceritakan Kejadian Adam. 1 Kamu tanya dong yang menciptakan 26. siapa? Kamu tanya dong yang menciptakan siapa? Ya kan udah pasti Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan Yesus. Ensof. Terus, Makanya apa Beresit bara Elohim. Beresit, dengar, Beresit bara Elohim ya. Reshit sang sumber memancarkan 10 sifatnya, 10 sefirotnya. Dan ini sepadan dengan Yohanan 1 ayat 1. Beresit haya hadafar. Reshit adalah hadafar, adalah sang firman. Makanya Yesus sudah katakan apa? Sang pemilik firman. Kamu nggak bisa bantah itu. Beresit bara Elohim. Saya bantah. Apapun narasi Anda saya bantah. Silakan. Sekarang oke. Kamu pakai bawa narasi Judaism, sekalian rabi sekalian. Kamu bantah pakai narasi. Enggak perlu. Emang ada Yahudi. Enggak perlu. Anda makin sulit nanti. Bantah. Gini. Saya tunggu rabinya kamu. Kamu mau pakai rabi siapa? Coba. Enggak perlu terlalu lebay. Tapi Anda sudah. Mbak Maria. Cuma kamu narasi liar dong. Yang liar itu yang mengatakan pencipta itu adalah manusia. Gitu. Anda nggak sadar. Kamu bernarasi, kamu harus membawa narasi yang berotoritas. Saya membawa dari tadi narasi otoritas Anda mengatakan manusia pencipta dan bumi itu dari mana? Betul. Mana dalilnya? Mari kita tunjukkan lihat. Saya. Di kitabnya orang Yahudi mana? Manusia menciptakan langit dan bumi itu di mana? Silakan. Raja darah dan dagingnya kita lihat. Benarkah Tuhan itu memiliki citra darah dan daging? Bukan, pencipta langit dan bumi itu manusia. Kan tadi Anda menyatakan benih Daud itu manusia. Betul. Dan Tuhan Anda manusia. Apakah pencipta langit dan bumi ini adalah manusia? Anda mengatakan ya. Mana narasi Anda itu dibangun oleh dalil mana? Tunjukkan. Iya, tunggu dulu. Mari kita lihat ya. Raja darah dan daging. Saya sudah mau melunak dengan membahas perjanjian kitab saudara. Kenapa lari ke Yahudi? Anda makin berat nanti. Oh enggak, saya malah menunggu kamu menggunakan. Ini saya sudah menunggu. Saya menunggu narasi kamu menggunakan narasi yang ibu bangun dari kitabnya orang Yahudi. Sekali lagi saya katakan, saudariku, akan semakin mempersulit kamu menggunakan Anda. narasi rabi. Kamu enggak menggunakan narasi rabi. Mana narasi rabinya mengatakan pencipta langit dan bumi Hasem itu adalah manusia? Saya tunggu, silakan. Saya tidak menyatakan manusia biasa seperti saya ya. The king of the... apa-apa. Iya, yang jelas manusia. Yang jelas Daud itu manusia biasa, keturunannya manusia biasa. Ayo. Anda tadi bawa Sirah. Nah, silakan. Assalamualaikum Gurunda, selamat siang semua. Waalaikumsalam. Iya, Dek. Silakan. Ya, enggak, nanti kalau mesti menawarkan Gurunda kalau ditimpa terus biar pakai timer maksudnya. Lanjut nanti diskusinya. Iya, siap. Teman kita bagus kok diskusinya. Oke. Dari tadi ini kondusif dan terkontrol. Jadi saya pikir nggak ada timer. Biasa aja. Iya, tadi sempat Bang, makanya saya bilang nawarin. Oke, lanjut. Kita tunggu narasi saudari kita Maria bahwa pencipta dan bumi itu adalah manusia. Raja darah dan daging. Berapa lama Mbak kita tunggu? Silakan kamu bernarasi dulu. Saya mengambil data dulu. Oke, baik. Jadi ketika saudari kita sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan adalah keturunan Adam, mau sampai 2 hari sebelum kiamat pun data itu tidak akan ada, kecuali ada revisi baru. Kamu tenang aja. Oh ini, oke. Kamu bilang data itu tidak akan ada.
Semot Raba 8 ya, dia berkata begini. Mengapa yang terberkati disebut raja kemuliaan? Karena dia membagikan kemuliaan kepada mereka yang takut akan dia. Bagaimana? Raja, darah dan daging. Tidak ada yang menunggang kudanya dan tidak ada yang duduk di singgasananya. Tetapi yang Maha Kudus, ya, Hakados Baruku, menyuruh Salomo duduk di singgasananya seperti yang dikatakan Salomo duduk di singgasana Tuhan sebagai raja. Dan yang Maha Kudus menyuruh Elia. Nah, raja darah dan daging. Tuhan dikatakan raja darah dan daging. Kamu bisa bantah nggak? Silakan kamu bantah. Apa yang Anda sampaikan ini? Loh, mana pencipta langit dan bumi itu manusia? Betul, datang sebagai manusia. Dia menunjukkan bahwa dia adalah raja darah dan daging sesuai di dalam ayat Semot Raba. Kamu bisa bantah nggak? Saya tunggu kamu. Saya tunggu kamu bahwa dia adalah raja atas manusia. Silakan. Saya tunggu. Saya tunggu. Yang saya tunggu, kalau Anda hanya membahas itu, coba Anda lihat di dalam Ibrani 8 nomor 1. Itu dibantah itu. Inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Kata kamu minta raja darah dan daging, saya sudah tunjukkan. Tidak ada dinyatakan di situ bahwa dia pencipta. Raja darah dan daging. Dia tidak betul ada manusia. Tidak dia adalah raja atas segala manusia. Dialah yang memiliki darah dan daging. Dialah raja segala raja. Sekarang saya tunggu kamu bantah bahwa Yesua adalah raja darah dan daging. Silakan Zuma. Saya tunggu. Mana manusia yang menciptakan langit dan bumi? Dalilnya mana? Loh, raja segala manusia. Kamu nggak dengar tadi? Raja segala manusia. Kamu nggak bisa bantah. Raja segala manusia itu manusia gitu maksudnya? Loh, apakah dikatakan dia di sana menjadi manusia biasa seperti saya? Menjadi seperti manusia. Seperti manusia. Bukan saya minta Mbak baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Boleh nggak? Silakan baca. Silakan baca. Ya, silakan. Silakan kamu baca. Kak, kita lagi nggak CCA di sini. Oke, baik. Saya bacakan ya. Anda mau terjemahan baru, terjemahan lama saya bacakan. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Menurut saudari ini, Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu Tuhan atau apa? Manusia atau Tuhan pencipta dan bumi? Sudah dikatakan dia Hakados Baruku. Berarti kita juga Hakados Baruku. Yohanes 1 ayat 3. Berarti kita juga ini sama seperti Yesus. Kita juga seperti yang Anda gambarkan. Kita lah yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan dia, sesuai Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Akan tetapi kita akan tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya manusia atau Tuhan? Loh, bukankah kita akan menjadi terikat bersama-sama dengan dia di dalam alam Yehidah? Di dalam pemahaman Judaism. Oke, sekarang kita ini Tuhan juga. Loh, bukankah kami memang mengatakan kami adalah ilah-ilah kecil? Enggak, saya tanya, berarti Yesus juga ilah-ilah kecil? Bukan, dia ilah besar, the king of the... Berarti Anda juga ilah besar. Berarti Anda juga ilah besar. Anda juga Tuhan besar. Ini dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Apabila Yesus... Dalilnya yang mengatakan itu. Artinya kami adalah manusia-manusia ilahi, anak-anak Allah. Dalil yang mengatakan itu. Dalilnya yang mengatakan. Tapi dalilnya bisa kamu bawa. Kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kamu minta dalilnya kalau kami ini ilah kecil. Iya, berarti Anda sama seperti Yesus. Kalau Anda ilah kecil, Yesus ilah kecil. Kalau Yesus ilah besar, Yesus raja segala raja. Kenapa kamu ganti-ganti?
Oke. Anda mengatakan Yesus ilah besar. Anda mengatakan diri Anda ilah kecil. Sama enggak? Apanya sama? Ya sama-sama kami adalah anak-anak Allah. Dia adalah berarti Allah, dia kami anaknya. Dia Allah, kami anaknya. Apa bedanya? Berarti bedanya gimana? Yesus ini Allah dalam arti pencipta langit dan bumi? Iya. Berarti Anda? Anak Allah. Berarti Anda juga pencipta? Loh, emang kamu nggak bisa menciptakan? Emang pesawat itu siapa yang ciptakan? Oh gitu. Oh begitu. Jadi perspektif pemahaman pencipta itu seperti itu di dalam keyakinan saudari. Loh, coba tanyakan dulu Billy Judaism. Itu yang dikatakan kreator itu apa sih? Wah, berarti kecil banget pemahamanmu semua. Enggak, saudariku, enggak. Berarti Bukan kamu begitu. menyatakan kamu bukan pencipta dong. Wah, kacau. Manusia itu pencipta. Manusia itu pencipta. Apa pemuda agama sampai kayak gitu banget? Ya berarti saudara-saudara Kristen itu Tuhan juga ya. Akui dulu, lu bukan pencipta, bukan nggak bisa menciptakan apa-apa lu, manusia bodoh. Akui dulu cuma. Akui dulu. Kalau manusia. Akui dulu. Iya. Berarti kita saksikan ya teman-teman, khususnya Mbak Maria itu mengaku sebagai Tuhan. Bodoh, kamu nggak pernah membuat apa-apa. Baru kali ini masih ada penciptaan di Kristen narasinya. Gak ada. Sabar, Cemplok dia berusaha cemplok aja. Iya. Berarti saudari-saudara Kristen ini adalah pencipta. Oh iya. Pencipta alam semesta. Saya bisa membuat pot, saya bisa Berarti saya dengan Yesus sama dong ya? Kalau Yesus menciptakan yang lebih besar. Kan dia menciptakan kita itu kan serupa dan segambar dengan Allah. Iya. Kalau saya, makanya saya bilang saya adalah Allah kecil. Antara Tuhan pencipta dengan manusia yang berkarya sama enggak? Gitu kan? Loh, Tuhan memang berkarya. Iya, antara manusia yang berkarya dengan Tuhan yang Maha menciptakan itu sama enggak? Benar, Zuma. Iya, biar saya jawab. Tuhan Maha berkarya, makanya dia disematkan kata Maha. Makanya dunia ini adalah semua karya. Kalau manusia, sedangkan manusia adalah karya, ya. Kita juga berkarya. Kita berkarya, tapi bukan maha karya. Kita berkarya. Apa karya kita? Meja karya kita. Keadaan Yesus yang sebenarnya apa? Pesawat karya manusia kita. Atau Tuhan? Gimana? Keadaan Yesus yang sesungguhnya manusia atau Tuhan? Dia adalah raja segala raja, baik yang saya raja tanya, atas manusia, the king of man, the king of Messiah, the king of the king. Itu kamu nggak bisa bantah. Kamu nggak bisa baca Ibrani 8 nomor 1. Tunggu dulu Cuma. Kamu selesaikan dulu satu. Raja segala raja. Kamu jawab dulu. Berarti kamu mau menyatakan manusia tidak mampu menciptakan apa-apa. Aspek raja di atas rajanya Yesus itu yang mana, Mbak Maria? Tadi itu kembali ke tema dulu. Selesaikan satu tema dulu baru pindah. Nanti belum kemana-mana. Iya. Ya. Maria Tuhan kecil. Kamu harus akui dulu bahwa dengan tidak menghina kecerdasan manusia yang sudah diciptakan melewat citra Allah itu sendiri, harus kita akui, kita ini pencipta dan Dia adalah Maha Pencipta. Kenapa Anda menolak bahwa Anda sudah merendahkan kecerdasan yang sudah diberikan gitu loh? Enggak, ini kita berbicara mengenai kita kreator, Dia the kreator itu sendiri Maha. Bung, ini kita berbicara mengenai keadaan Yesus yang sesungguhnya. Kita akan sama seperti Yesus. Emang saya makanya tadi saya bilang Zuma, kamu akui dulu kalau Yesua itu adalah Maha Pencipta. Di mana dalilnya Yesus Maha Pencipta? Yohanes 1 ayat 3. Kamu makanya jangan Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 nomor 3 itu bukan Yesus. Kamu bantah aja nggak bisa, kenapa nggak bisa? Sekarang ketika dikatakan pada mulanya adalah Firman bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Yesus di situ di mana dia? Hadafar.
Iya. Bereshit hanya hadapar. Dia oke. Sesuai kejadian. Nih, Oke. bacakan ulang. Oke. Bereshit bara Elohim. Nggak usah. Atau Reshit Itu dari luar kepala. Itu luar kepala itu. Atau memancarkan 10 Gini. sefirotnya. Lalu di dalam Yohanan 1 ayat 1 berkata Reshit haya hadapar. Reshit sumber adalah sang firman. Oke. Yesus adalah Yesus. Begini Mbak Maria. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan Dia siapa? Tidak ada Yesus, hadapar. Yesus. Oh Yesus. Jadi ini bicara tentang Yesus ini. Oke, baik. Tenang teman-teman, Tunggu tenang. dulu, kamu tenang, sabar. sabar. Kamu kan udah paham nih sesuai sabar, Mbak Maria, sabar. Satu. Kamu kan udah paham nih Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara tentang Iya, Yesus. boleh nggak saya nanggapi gitu? Sabar. Tadi kamu udah tanggapi, kamu kan udah paham. Oh Yesus, berarti kamu udah paham nih, karena itu bukan Alkitab kamu. Notabene kamu nggak akan pernah paham. Sudah? Jangan doktrin saya seperti orang di gereja, Mbak Maria. Betul, kamu nggak tahu apa-apa. Secara Judaism pun kamu tidak punya data dari rabi, dari rasi, atau dari kamu nggak punya apa-apa. Dari Kabbalah kamu nggak punya apa-apa. Sekarang, baik. Anda kan Tuhan ya. Anda kan Tuhan ya, pencipta Anda kan. Tunggu dulu Zuma. Kamu akui dulu bahwasanya kamu mengkerdilkan manusia. Kamu menyatakan manusia tidak mampu mengkerdilkan Tuhannya setara dengan manusia tadi siapa? Aku ya. Loh, saya tadi bilang apa? Yesus adalah Yesus Maha Pencipta. Maha Pencipta Anda samakan dengan yang ciptaan, gimana ceritanya Mbak? Yesus Maha Pencipta. Kan kamu tadi tanya, bersamakah kamu dengan Yesus? Enggak sama. Kalau Maha Pencipta Anda ciptaan mana sama? Sama enggak? Maha Pencipta dengan ciptaan, sama enggak? Dia Maha Pencipta, saya menciptakan. Anda? Kalau dia bapak saya, kalau dia bapak saya anaknya. Kalau dia Allah, saya anak Allah. Kalau dia Allah yang besar, saya Allah. Sekarang saya tanya, kalau anak manusia, anaknya manusia, kan gitu poinnya. Iya, betul? Tunggu dulu Zuma. Kok tunggu terus? Anda hanya bicara sendiri. Tapi nggak ada yang benar ucapan Anda. Kamu akui dulu Zuma. Saya akui Anda akan sama seperti Yesus. Ketika Yesus itu adalah Maha Pencipta, maka Anda juga Maha Pencipta. Kalau Anda tidak bisa bukan Maha Pencipta, Yesus juga bukan Maha Pencipta. Ya mana sih? Kita akan sama seperti Yesus. Yesus Maha Pencipta ya, Anda juga Maha Pencipta. Yesus manusia, Anda juga manusia. Ini loh, maksudnya kamu akui dulu. Kan tadi saya udah bilang, Yesus sesuai ya kita orang Yahudi dikatakan Anda mau paksakan seperti apapun Yesus tetap manusia. Dikatakan dia apa? Gak bisa. Anda mau seperti yang terberkati disebut Raja Kemuliaan. Memaksakan seperti apapun Yesus tetap manusia. Dan Anda akan suaranya kurang gede Bu Ceplok. Gitu. Sudah. Sekarang saya bicara ya. Boleh ya. Itu raja darah dan daging. Kamu bantah dulu di sini. Nggak ada dalilnya itu. Nggak ada dalilnya pencipta itu darah dan daging. Kalau bisa. Saya bantu ini. Tuhan kita adalah roh. Punya darah dan daging. Ini sesuai dengan Judaism. Mari kita baca aja ayat yang Anda salah artikan kitabnya orang. Punya darah dan daging. Nah, kalau Tuhan punya daging darah, emang kenapa? Emangnya iblis yang tidak punya darah dan daging? Apa sih cemplok? Kita buktikan dengan ayat ya. Sekarang kita kembali kepada Yesus itu Maha Pencipta katanya. Kolose 1 ayat 16-18. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada pengakuan di Paulus itu, pengakuan Paulus. Boleh nggak saya minta pengakuan Yesus bahwa Dialah Maha Pencipta? Boleh nggak saudari-saudara saya di sini? Kan sudah saya bilang tadi, ayatnya ada. Iya, itu pengakuan Paulus. Yang saya minta pengakuan Yesus bahwa dirinya adalah pencipta ada nggak? Loh, Anda bisa lihat dari awalnya dia siapa? Enggak, dia kan mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Kata Yohanes, di dalam Dialah segala mana yang harus saya percaya, Yesus atau Yohanes. Dijelasin berkali-kali,
Itu ayat itu Cemplok, udah diem dijelasin cemplok, berkali-kali. jangan mengganggu. Ya kan Cemplok. saya harus percaya Yesus, bukan orang lain. Lanjut Bu Ceplok, gas Bu Ceplok, lanjut Bu Aku Ceplok. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata siapa? Kata Yesus. Kata teman-teman, Yesus itu adalah pencipta. Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Anda? Bu Kiper, kamu kalau nggak paham, kamu itu karena kamu sempit otaknya. Jadi jangan nyalain Tuhan. Nggak Tuhan boleh bisa- gitu. Yang ngalahin Tuhan kan kalian. Tuhannya mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku kuku sendiri. Loh, Tuhan sendiri. Tuhannya sendiri yang mengatakan loh, kalian lagi lebih hebat dari Tuhan kalian. Makanya aku minta mana dalilnya? Aku yang menciptakan, mana dalilnya? Kan dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kamu belum bisa membantah pernyataan saya. Ya, sesuai semot raba yang tadi yang saya sampaikan. Tuhan itu adalah raja darah dan daging. Semot raba Mana 8. dalilnya Tuhan itu darah dan Mana daging? Di mana? Itu kan kata orang Yahudi, kok kamu mana dalilnya Enggak, bagaimana ke anak? saya tanya dulu, menurut saudari ini Tuhan Anda itu roh atau darah dan daging? Jawab dulu. Saya tadi udah jawab. Kamu bantah dulu. Tuhan Zuma. itu Kamu bantah dulu. Raja Makados dan baruku sesuai Tuhan Semot itu raba 8 dikatakan dia adalah raja darah dan daging. Itu sesuai isi dari Semot raba 8. Ini kitab orang Yahudi. Kamu boleh cek di Sefaria. Kamu bantah dulu. Tuhan itu raja darah dan daging. Itu yang saya tunggu, Zuma. Iya, coba tunjukkan dalilnya, coba. Belum bisa open cam, kamu lihat follower saya Enggak, berapa? tunjukkan dalilnya. Ini kan dia cuma membawa narasi kitabnya orang tanpa dia membuktikan. Jayat berapa coba? Jayat berapa? Jangan pikir saya ini jemaat gereja, Mbak. Silakan perlihatkan. Caranya gimana? Buka kameranya lah. Buka Kamu tengok follower saya Di ayat berapa? berapa? Kamu ada nggak? Loh, kok jadi kasar gitu, Mbak? Ya coba lihat, kamu punya mata kan bisa Emosi lihat nggak? nih, Tadi saya udah emosi ya? bilang, Kepepet. follower saya belum banyak, saya belum bisa open cam. Kalau saya bisa open cam, saya udah tunjukkan dari tadi sama Iya. kamu semua isi Sefaria. Shemot berapa? Semot raba 8 saya udah bilang. Datanya di mana? Sefaria. Iya, tahu. Terus? Astagfirullah. Cuman bisa gimana? bilang Sefaria, Semot 8, Saya cuma baca bisa bilang ulang, gitu. Saya baca ulang. Mengapa yang terberkati disebut raja kemuliaan? Karena dia membagikan kemuliaan kepada mereka yang takut akan dia. Bagaimana? Raja darah dan daging. Tidak ada yang menunggang kudanya dan tidak ada yang duduk di singgasananya. Tetapi yang maha kudus ya, Hakados Baruku nih, menyuruh Salomo duduk di singgasananya seperti yang dikatakan Salomo duduk di singgasana Tuhan sebagai raja. Paham nggak? Apa sih? Loh, wah, Saya tanya mana dalilnya pencipta langit dan bumi itu adalah manusia? Mbak ini jawab apa? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Mama. Nggak usah diulangi, Bu Marmar, nggak usah diulangi. Semua udah capek dah. mendengar. Mana? Aku gini ya penonton, dengar penonton. Saya nggak perlu lah ngomong sama Zuma lah ya. Dengar ya teman-teman. Memang berat ngomong sama saya itu berat, Mbak. Diam dulu Zuma, tunggu dulu Zuma, diam dulu. Dengar ya penonton. Ngadi-ngadi ngomong pencipta langit dan bumi manusia. Apa nabinya kalian ya? Rabeinu kalian ya, kalian mengakui dan memaktubkan Musa itu sebagai nabi di dalam kitab kalian. Kalian harus mengakui ya bahwa Musa dan keturunannya mengakui Tuhan Elohim Adonai mereka itu raja darah dan daging, King of the flesh. Memang dia yang merajai segala, bukan cuman dia Tuhan itu raja alam semesta sebagai Mesaya yang merajai segala sesuatu. Itu Tuhan memang betul. Tapi bukan wujudnya yang daging dan darah, bukan. Tapi dia adalah raja dari segala apa yang ada. Jangan ketakutan, jangan ketakutan. Saya udah bilang jangan ketakutan, jangan ketakutan. Dengar ya, diam dulu ya teman-teman ya. Jadi
kalian tunggu saja Zuma. Bisakah dia menunjukkan bahwa Tuhan ya Elohim Elohim yang disembah Abraham, Ishak dan Moses ya. Ishak dan Yakub dan Moses bukanlah raja darah dan daging. Saya tunggu ayat pembantahan kamu. Saya tunggu. 10 menit saya bantah. kasih waktu untukmu membantah. 1 detik setelah Anda diam saya bantah. Sebelum dibantah saya bertanya boleh nggak? Sabar. 2 Samuel 7:22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Raja darah dan daging itu maksudnya dia merajai segala yang berbentuk fana, alam semesta ini. Dia merajai air, dia raja tanah, dia raja udara, dialah raja segala raja. Bukan berarti wujudnya itu darah dan daging. Yang namanya Tuhan itu laisa kamislihi syai'. Anda baca 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17 nomor 7, nomor 20, Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti engkau. Laisa kamislihi syai'. Jangan Anda pelintir kitabnya orang, nggak bagus, Mbak Maria, nggak bagus. Itu fitnah bagus, nggak bisa begitu, Zuma kamu. Kamu sementara ini berfitnah-fitnah Ria, tetapi THR kamu terima. Saudara, Ibu Maria ini yang memfitnah Tuhannya orang Yahudi, mengatakan dia adalah raja daging dan darah katanya. Sementara agama Yahudi mengajarkan Tuhan mereka itu tidak sama seperti apapun. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan Elohim. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Yeremia 10 nomor 6. Yesus darah dan daging tidak ada yang sama. Oh, tadi dia sudah akui Yesus itu adalah keturunan Daud. Yesus itu Daud, anaknya Daud adalah manusia. Udah selesai. Makanya Mbak Maria tadi itu kepepet dia. Pencipta alam semesta adalah manusia. Mana dalilnya? Oh, lari kepada Shemot 8. Dicari di sana nggak ada Tuhan pencipta manusia itu adalah darah daging. Nggak ada. Yeremia 10:6. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak sama dengan makhluk. Itu siapa? Menurut kamu tuh Yeremia sebelum Musa apa sebelum Daud? Gimana ceritanya ini? Yeremia nggak perlu. Dengarkan, 600 tahun sebelum Yesusmu lahir itu Yeremia sudah lebih duluan ada. Jadi tidak perlu Anda bertanya seperti itu. Yeremia menyatakan Tuhan tidak sama seperti apapun. Apakah karena dia selisih beberapa ratus tahun kemudian, oh Yesus itu serupa dengan manusia maka dia Tuhan? Tidak bisa, nggak bisa Bang. Alkitab, di Al-Quranmu aja kamu nggak pernah jelaskan ke kita. Ini kitabnya Yahudi, Bung, bukan kitab lo. Terus ini kamu kitabnya Yahudi. Ini kitabnya Yahudi, bukan kitab lo. Lu Kristen. Tidak bisa membedakan kalau itu Talmud atau itu tulisan. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Kamu membedakan manusia dengan penciptanya nggak bisa. Bisa kau bedakan antara pencipta dengan manusia? Ingat nggak waktu debat sama saya tentang Yekonya? Oh, ya, jelas dong. Yekonya tidak punya lagi keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud. Ayo. Lagi kan? Ada nggak? Ada nggak dinyatakan di dalam kitab Anda bahwa di kitab Yahudi bahwa keturunan Yahudi? Ayo. Di Quran ada nggak? Di Quran ada nggak? Kenapa larinya ke Al-Quran? Loh, kamu kan orang Islam, jelaskan di Quran. Kenapa? Jelaskan apa materinya apa? Apa materinya? Apa materinya? Materinya kamu sekolah SCT. Ginilah tanda-tanda orang kalau nggak ngomong. Orang bahas Zuma itu. Orang bahas sama dengan ngomong dengan orang bodoh, Oh gitu. Ngomong dengan Zuma itu sama dengan ngomong dengan orang jadi gini teman-teman, kalau ada orang Muslim yang datang sudah memberikan kesempatan orang lain bicara. Jadi ngomong dengan Zuma itu sama dengan ngomong dengan orang bodoh. Mengapa? Karena dia tidak memberikan orang lain berbicara. Dia bertanya, jadi dari tadi itu saya ngomong sendiri gitu. Justru Bang Juma tadi sendirian, dari tadi Bang Juma sendirian, saya pun nggak ikut ngomong Pak. Justru kan tadi kawan-kawan yang saling menimpali. Karena gini, kenapa orang baru masuk ya, kepanasan dari bawah ini. Minum air putih dulu saudaraku. Jawab sedikit yuk. Minum air dulu. Diskusi kayak gini kayak diskusi apa yang nggak berimbang gitu loh. Yang berdiskusi nggak mengerti yang di sahabat-sahabat apa istilahnya ya, curhat kajiannya ya, belum nyampe gitu loh. Aduh. Ada lagi tadi yang
kayak mau mencari menang gitu. Enggak, gini loh, kita menerangkan sesuatu. Ini mengedukasi yang di bawah. Kita menerangkan sesuatu, tapi dia nggak menjangkau. Jadi gini jadinya gitu loh. Apalagi Kak Mar itu kan bahasanya udah jauh ya, kedalaman pengajaran Yudaism kan lebih dalam. Dia ya. salah lawan. Cuma nggak nyampe, males juga gitu. Atau tradisi. Itu padahal saya kasih ayat-ayat sederhana aja tadi masih balik ke sana lagi. Sudah saya bilang Tuhan itu inkarnasi dan dia itu sendiri. Mau kamu katakan dia roh, mau kamu katakan dia daging, itulah pencipta itu. Sudah di ayatnya balik lagi situ, balik lagi situ. Bagaimana Yesus mau dikatakan mahkota ilahi? Capek diskusinya. Bagian ngerocos terus Pak Silpan. Mahkota ilahi. Kemudian disebut sebagai hokmah, kebijaksanaan. Apakah Yesus itu kebijaksanaan? Tidak. Lalu kemudian bina, pengertian. Gimana pengertian? Yesus pengertian gimana maksudnya? Yesus sendiri sudah tidak ada lagi ajaran-ajarannya yang murni dari dia. Kan gitu. Seperti yang diterangkan di dalam kitabnya teman kita Kristen. Bahwasanya Yesus memanggil Filipus. Ya kan? Yesus kemudian memanggil Matius. Ya, tetapi faktanya tidak ada pengajaran-pengajaran Lewi. Buku Matius yang muncul di tengah-tengah kita itu bukan Lewi punya. Murid Yesus yang dipanggil di rumah cukai itu bukan. Iya, itu ya teman-teman sekalian. Nah, terus kemudian dikatakan Filipus ikutlah denganku. Nah, diberitakan juga di Kisah Para Rasul bahwa Filipus ini memberitakan Injil Yesus. Nah, mana Injil itu? Itu kan yang penting kemudian. Kalau dia itu adalah pengertian, berarti pengertian Yesus itu muncul di tengah-tengah kita. Nah, terus dikatakan Hesed, rahmat. Kemudian Tiferet. Lalu Hot, dan juga ada Ya dan Shekinah. Mereka lebih banyak main di Shekinah dulu-dulu. Gitu. Tetapi sekarang Shekinahnya itu gimana? Kehadiran Tuhan di dunia. Dia mau menyatakan bahwa Tuhan itu datang di atas muka bumi dalam bentukan makhluk. Kan itu tidak rasional. Tidak ada datanya. Nah, ketika dikatakan mereka mengatakan tentang Yesus ini begini, Yesus itu pencipta dan seterusnya. Kita minta dalil. Dia mengaku pencipta. Ternyata nggak ada pengakuannya. Dia mengaku justru tidak ada. Bentar ya teman. Jadi sahabat-sahabat sekalian ya, ini penting ya, penting sekali ketika kemudian kita membahas tentang ini ya, karena ini menentukan Yesus ini Tuhan atau pencipta kan gitu ya. Sedangkan tadi ini kan mereka membahas tentang tentang membidatkan antara pandangan mereka terhadap Yesus di antara sekte kan gitu. Di antara sekte mereka kemudian membahas tentang apa yang mereka ceritakan terkait oknum Yesus. Itu yang ini. Cemplok. Udah, oke. Lalu kemudian kita minta pertanggungjawaban beliau. Mana dalilnya pencipta langit dan bumi itu adalah manusia? Ternyata nggak mampu dia tunjukkan. Dia lari ke Shemot 8, di situ nggak ada. Cuma dikatakan bahwasanya raja daging dan darah. Ya memang betul. Pencipta langit dan bumi itu adalah raja dari segala-galanya. Tapi bukan wujudnya yang daging, bukan wujudnya juga yang darah gitu loh. Oke, jelas bagi kita ya teman-teman. Jadi yang mengatakan memaksakan Yesus itu adalah manusia, KO dia kan. Kalau yang lain mengatakan Yesus itu cuma utusan, kan itu sama dengan kita. Nah ini yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta itu yang kita saksikan bagaimana mereka berdarah-darah memperjuangkan kemudian narasi iman saudara-saudara kita ini, tapi tidak sanggup untuk itu. Oke, terima kasih atas kebersamaan sahabat. Ya, terima kasih atas kebersamaan sahabat saya. Terakhir saya ingin mengatakan bahwasanya tanggal 15 itu kita adakan kegiatan peresmian masjid. Ya, teman-teman yang ingin mendukung kegiatan tersebut silakan seperti biasa ya.
Kalau misalnya ada yang ingin ikut berpartisipasi untuk meramaikan, ya silakan datang, atau hanya ingin sekedar mendukung seperti biasa, silakan ke rekening yayasan kita dalam kegiatan peresmian masjid. Ya, rekening kita itu selalu tertera di channel kita, di mana tentu kita membutuhkan kehadiran sahabat-sahabat, dan kalaupun tidak bisa, minimal mendukung agar kegiatan kita itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami tunggu sahabat-sahabat untuk ikut berpartisipasi. Silakan ke Bank BTN, nomor rekening yayasan 401 401 401 30 00 17 17 3, gitu ya, atas nama Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Kenapa kembali saya membuka donasi ini? Karena itu banyak yang memaksa untuk dibuka, karena menurut beliau, menurut teman-teman, kan cuma 1-2 orang yang memberikan bantuan kepada apologet, tidak semuanya. Jadi jangan gara-gara 1-2 orang ini menghentikan teman-teman yang ingin beramal jariah. Ya, saya berpikir ya bagus juga ya, saya jangan membatasi ketika sahabat-sahabat saya ingin beramal jariah. Cuman pesan saya, jangan memberikan sesuatu kepada apologet secara pribadi. Kalau secara yayasan silakan aja, kecuali kalau pribadinya diberikan itu ikhlas, tidak diceritakan kepada apologet lain, ya silakan aja. Jadi kembali saya mengajak teman-teman kemudian untuk ikut berpartisipasi di dalam mendukung kegiatan peresmian masjid kita. Demikian sementara, akhir kalam, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa wa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.